Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen pengampu, Ibu Putih Nur, STRPI MTRPI. Izin perkenalan diri, nama saya Baharudin Abdul Razak, NRP 5721313986 dari Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein. Apa sih protein itu? Mari kita kupas tuntas di dalam video ini. Deskripsi protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer asam amino yang dihubungkan satu sama lain oleh ikatan peptida. Dengan kata lain, protein terbentuk dari polimerisasi asam amino, dan peptida adalah polimer gabungan hingga 50 asam amino yang berbeda. Terus, apa sih fungsi protein bagi tubuh? Fungsi protein bagi tubuh sangat banyak. Misalnya, protein berperan penting dalam proses metabolisme tubuh, terutama dalam pembentukan sel-sel baru untuk menggantikan sel yang rusak. Selain itu, ada 8 fungsi protein yang lain. Yang pertama, sebagai enzim. Yang kedua, sebagai alat angkut atau protein transport. Yang ketiga, sebagai pengatur gerakan atau protein kontraktil. Yang keempat, sebagai penyusun jaringan. Yang kelima, sebagai protein cadangan. Yang keenam, sebagai antibodi. Yang ketujuh, sebagai pengatur reaksi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah sebagai pengendali pertumbuhan. Sifat fisik dan kimia dari protein. Yang pertama, ada sifat fisikiawi, merupakan senyawa makromolekul dengan berat molekul yang besar. Yang kedua, ada sifat kimiawi, yaitu sangat reaktif karena memiliki sifat yaitu amfoter, mengikat ion, mengikat air. Dan sifat ini disebabkan protein dapat bermuatan negatif, positif, dan keduanya pada lingkungan pH tertentu. Ciri-ciri umum pada protein adalah pertama, protein adalah zat organik, yaitu mereka terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon, dan juga hidrogen. Protein adalah biomolekul yang paling penting. Mereka adalah konstituen dasar sitoplasma. Yang ketiga, protein adalah struktur elemen jaringan tubuh. Yang keempat, protein terdiri dari asam amino. Dan yang kelima, protein itu memberikan panas dan energi untuk tubuh, juga membantu dalam pertumbuhan dan perbaikan sel-sel jaringan. Dan metode uji protein ada 3. Yang pertama itu adalah uji Biuret, yang kedua ada uji timbal, dan yang ketiga ada uji santoproteat. Dan yang saya akan jelaskan yaitu metode uji Biuret. Metode uji Biuret ini merupakan identifikasi secara umum adanya protein dan ikatan peptida dalam suatu sampel. Reaksi yang digunakan adalah larutan NaOH sebanyak 40% dan larutan CuSO4 1%. Dan metodenya yaitu sebanyak 3 mili larutan sampel ditambah dengan 0,1 mili larutan NaOH dan 2 tetes CuSO4. Suatu bahan akan menunjukkan warna ungu jika mengandung ikatan peptida. Struktur protein. Yang pertama ada struktur primer, yaitu merupakan urutan asam amino yang menyusun protein antar asam amino dengan satu yang lainnya dengan membentuk ikatan peptida melalui gugus karboksil dan gugus amina pada ujung-ujung asam amino. Yang kedua ada struktur sekunder. Struktur ini terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara dua gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping amino. Dan yang ketiga ada struktur tersier, yaitu memperlihatkan bentuk 3 dimensi protein. Bentuk 3 dimensi dalam struktur tersier ini distabilkan oleh 4 interaksi antar molekul pada rantai samping seperti ikatan hidrogen, ikatan jembatan garam, dan interaksi hidrofobik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah struktur kuartener yang terdiri atas 2 atau lebih rantai polipeptida dan membentuk molekul fungsional. Klasifikasi protein berdasarkan struktur. Yang pertama ada protein globular, yang kedua ada protein serabut.
Dan tentunya ada protein itu berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada protein enzimatik, yang kedua adalah protein struktural, dan yang ketiga ada protein transport, dan keempat ada protein penyimpanan. Sekian video pemaparan protein dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.